Hai, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu teori belajar bahasa, yaitu teori belajar kognitif. Apa sih teori belajar kognitif itu? Dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Mari kita bahas bersama. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara respon dan stimulus, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Teori belajar kognitif erat sekali kaitannya dengan tingkat kecerdasan seseorang. Setiap anak tentunya memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda karena memiliki perkembangan kognitif yang berbeda pula. Perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan dan bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Teori kognitif memiliki beberapa aspek yang termasuk ke dalam ranah kognitif. Menurut Benjamin Bloom, soal-soal pada ranah kognitif memiliki 6 aspek. Yang pertama, pengetahuan atau C1, yang kedua pemahaman atau C2, yang ketiga aplikasi atau C3, yang keempat analisis atau C4, yang kelima evaluasi atau C5, yang keenam mencipta atau C6. Dari keenam aspek tersebut terciptalah level kognitif. Level kognitif ini digolongkan berdasarkan tingkat kemampuan kognitif dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Level kognitif ini dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama, level 1. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut untuk mengetahui dan memahami bagi peserta didik. Di level ini hanya mencakup 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan atau C1 dan aspek memahami atau C2. Selanjutnya ada level 2. Pada level ini peserta didik dituntut untuk mampu menerapkan. Pada level 2 ini soal mencakup ranah kognitif C3 atau pengaplikasian. Selanjutnya ada level 3. Pada level 3 ini merupakan tingkat kemampuan kognitif yang paling tinggi dari level sebelumnya. Karena pada level 3 ini, peserta didik dituntut untuk menganalisis, menyintetis, dan mengevaluasi. Level 3 ini mencakup 3 aspek kognitif, yaitu C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C6 atau mencipta. Lalu, langkah-langkah apa saja yang harus Bapak Ibu guru lakukan untuk melakukan proses pembelajaran jika mengacu pada teori kognitif ini? Berikut langkah-langkah pembelajaran menurut Piaget berdasarkan teori kognitif. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif. Yang keempat, menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut, misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, stimulasi, dan sebagainya. Yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Lalu, bagaimana menerapkan teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran? Dalam menerapkan teori kognitif, Bapak dan Ibu guru perlu berfokus pada proses berpikir siswa dan menerapkan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk melakukan kesalahan dan memperbaikinya, serta merefleksikan diri kita agar dapat membantu mereka untuk memahami proses mental. Contoh kegiatan yang bisa Bapak dan Ibu guru lakukan dalam pembelajaran kognitif antara lain: yang pertama, membuat permainan untuk menghafalkan sebuah puisi, lagu, atau fakta. Yang kedua, mintalah siswa untuk membuat jurnal tentang apa saja yang telah mereka lakukan dan pelajari dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Yang ketiga, siswa bisa mendemonstrasikan proyeknya di depan kelas. Yang keempat,
mintalah siswa untuk membuat permainan belajar mereka sendiri ketika mereka sedang dan akan memahami sebuah fakta atau subjek. Yang kelima, minta siswa untuk menjabarkan teori atau masalah pembelajaran kepada siswa lain dan mengajarkan teori atau masalah tersebut kepada mereka. Yang keenam, buat daftar pertanyaan di papan tulis, lalu minta siswa untuk menjawab dan mempelajari mengenai cara berpikir mereka. Itu saja pembahasan mengenai teori belajar kognitif kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi para Bapak Ibu guru yang akan melakukan proses pembelajaran menggunakan teori belajar kognitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.